Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, kita lanjut lagi sharing knowledge terkait dengan pelaksanaan gedung. Kali ini kita sudah masuk di persiapan, khususnya di administrasi kontrak, gitu ya. Kita bahas mengenai pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi pemerintah, gitu ya. Ya memang sebenarnya ya mungkin kita antara proyek pemerintah dan swasta itu memang ada sedikit perbedaan ya. Jadi kalau swasta itu kalau teman-teman kemarin sudah mengikuti yang quantity surveyor itu dibahas sedikit juga terkait dengan kontrak, dan itu kontraknya lebih fleksibel gitu ya, lebih fleksibel, ngikutin peraturannya juga peraturannya biasanya FIDIK atau yang lainnya. Nah ini kalau di pemerintah biasanya memang sudah rigid gitu ya. Ya kalau di swasta itu walaupun draft kontrak sudah disampaikan di awal di waktu tender, tetapi itu masih bisa dinegosiasikan, masih bisa jika ada sesuatu yang memberatkan atau yang mau didiskusikan itu masih bisa terjadi untuk klausul-klausul pasal kontraknya. Tapi kalau di pemerintah sepertinya sudah rigid ya Pak ya, sudah tidak ada lagi proses negosiasi terhadap kontrak itu. Jadi peserta tender kalau sudah menang berarti sudah dipastikan sudah memahami apa klausul kontraknya kayak gitu, dan biasanya kontrak di dalam proyek pemerintah itu sudah ada template-nya gitu ya dari pemerintah kayak gitu. Nah nanti karena kita sudah masuk di tahap persiapan, jadi ketika kita dapat project nih tender sudah dinyatakan pemenang, kita biasanya akan mengevaluasi administrasi kontraknya. Sebenarnya apa saja yang dilakukan ini, tahapan pelaksanaan kontraknya itu seperti apa kayak gitu. Pada prinsipnya sebenarnya prosesnya hampir sama mau pemerintah atau swasta, mungkin istilahnya saja kadang yang berbeda, terus mungkin prosesnya yang mungkin agak berbeda. Mungkin kalau di swasta mungkin hal itu bisa dipadatkan atau yang lainnya. Tapi biasanya skemanya, prosesnya menurut saya sih ya hampir-hampir sama saja gitu. Jadi mungkin teman-teman nanti kita bisa berdiskusi terkait dengan pelaksanaan kontrak ini, khususnya untuk proyek pemerintah ya. Gitu. Mungkin waktunya saya sampaikan ke Pak Anwar untuk memulai diskusi kali ini, Pak. Baik, terima kasih Mas Budi. Jadi saya awalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore hari ini kita bagi-bagi pengalaman lah ya, pengalaman yang belum seberapa dibagi. Semoga saja bermanfaat untuk teman-teman semua yang mungkin pendatang baru atau masih butuh teman curhat gitu ya dalam pelaksanaan kontrak ini, terutama pelaksanaan kontrak gedung milik pemerintah. Sebenarnya ada pedomannya di Permen PUPR itu 2218. Terus ada lagi yang terbaru di tahun 2023, saya lupa nomornya, tapi tahun 2024 kalau nggak September Oktober itu juga terbit lagi untuk khusus pembangunan gedung negara. Itu juga ada di situ pedoman teknisnya untuk pembangunan gedung negara. Nah, memang berbeda antara proyek pemerintah dengan proyek swasta ya. Kemarin saya menangkap waktu Pak Rizaldi itu supply by owner itu sudah bisa kalau di swasta. Kalau di pemerintah mungkin karena kemampuan PPK-nya belum merata juga kan, karena tidak semua PPK ngurusin gedung, tetapi berasal dari yang latar belakang pernah kuliah atau pernah pendidikan di
teknik gitu kan, seperti itu. Jadi mungkin ada gangguan sedikit ya kalau supply by owner. Sebenarnya sudah siapkan oleh pemerintah, itu juga ada. Sekarang kita sibuk dengan katalog versi 6 gitu kan. Nah, itu sebenarnya kayak gitu, tetapi ya bagus tujuannya karena memang penghematan gitu ya. Tetapi pelaksanaan di lapangan memang membutuhkan sumber daya manusia yang menguasai gitu, personil yang memahami pelaksanaan pekerjaan. Ya tidak hanya pekerjaan pemahaman teknis, tapi juga supply chain management gitu ya, terus juga ini penjadwalan gitu dan lain sebagainya. Jadi saya mulai saja untuk pengendalian kontrak pekerjaan konstruksi. Nanti langsung ini ya Mas Budi, kalau ada pertanyaan langsung kita bahas atau bagaimana? Iya Pak, nanti langsung kita kalau ada pertanyaan langsung kita bahas, kita diskusikan. Mungkin saya juga akan motong juga nanti kalau yang Iya. harus di siap. Nggih. Nggak usah kenalan lagi lah ya. Boleh Pak, Sudah saya sering banyak yang kenalan. belum kenalan Pak. Oh gitu. Ini pendidikan saya dari S1 di Teknik Sipil Undip, S2 di PWK Undip, untuk sertifikasi ahli teknik bangunan gedung. Ada juga ahli konstruksi, tapi nggak saya cantumkan di sini. Terus ahli manajemen konstruksi juga saya cantumkan. Sertifikat kontrak manajemen spesialis atau CCMS dari BNSP, dan insinyur profesional madya dari PII ya. Pekerjaan saat ini saya mengajar di Teknik Sipil Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto. Terus ya punya konsultan kecil-kecilan lah, konsultan konstruksi. Jadi ya ada SLF, PPG, atau ya bantu-bantu pemerintah untuk yang kecil-kecil aja, yang besar-besar kan untuk ajang mahasiswa magang itu. Ya beberapa mahasiswa sekarang berapa itu, 8 kurangi 2, 6 ya. Ya sebenarnya bukan magang, dari semester 1 sampai semester terakhir di tempat saya. Terus juga asesor keahlian teknik BNSP. Ini juga belum terlalu aktif karena justru saya aktif di pendampingan sebagai advisor di LKPP, dan juga arbiter ini sudah ada yang perlu dirukunkan lagi karena bersengketa ya, sengketa antara pemilik pekerjaan dan kontraktor ini. Kemarin ada penugasan baru tahun lalu sudah selesai sampai ke MA, ya para pihak ada yang tidak puas, akhirnya sampai ke MA, dan alhamdulillah putusan arbiter harus dipakai. Jadi Kalau jadi ini Pak, kalau penugasan PBJ ini, kayak pamannya Bapak jadi advisor PBJ, terus mediator, arbiter kayak gitu, kalau teman-teman membutuhkan pamannya konsultasi atau istilahnya ya advisor gitu, itu harus ke LKPP dulu atau bisa sebenarnya bisa langsung menghubungin pamannya Pak Anwarnya langsung gitu Pak? Jadi kalau advisor itu ada 2, lewat adminnya LKPP atau mandiri langsung ke advisornya. Nah, kalau mandiri nanti kami yang melaporkan ke LKPP. Itu kalau advisor. Tapi kalau mediator dan arbiter itu harus lewat LKPP karena yang menugaskan itu LKPP. Kalau arbiter. Nah, mediator dan arbiter di LKPP itu gratis, tidak ada biaya. Jadi ya biayanya biaya teman-teman riwa-riwi ke Jakarta misalnya, atau kalau sidangnya online ya berarti tidak ada biaya. Tapi kalau mediator sama arbiter ini harus langsung ke LKPP, ke LPS, Lembaga Layanan Penyelesaian Sengketa PBJ LKPP. Nah, dan itu kalau mungkin di lembaga yang lain ada yang 4% dari nilai
proyek atau 4% dari nilai kontrak atau sekian persennya. Kalau di LPS LKPP ini free alias gratis. Itu begitu Mas Budi. Tapi kalau untuk advisor ada 2 jalur lewat LKPP dan jalur mandiri. Jalur mandiri ini bisa langsung ke advisornya. Bisa misalnya mau dengan saya ya silakan, nanti saya yang melaporkan ke LKPP. Dan nilainya ya tergantung kemampuan teman-teman sekalian masih honor berapa. Oke, saya lanjutkan. Jadi ini apa outline-nya, ada pengendalian kontrak, pengendalian lingkup pekerjaan, ada pengendalian biaya, pengendalian waktu dan mutu. Jadi kalau kita mengenal ada PMB ya, biaya, mutu, waktu, ini ditambahi 2, pengendalian kontrak dan pengendalian biaya. Itu tadi Mas, kalau teman-teman mau memakai jasa advisor silakan. Kalau mau langsung ke saya bisa, nanti saya yang melaporkan ke LKPP. Terus kalau mau ke LKPP ya belum tentu dengan saya. Kan banyak juga advisor yang di kita gitu. Kalau dulu advisor terbatas, kalau sekarang banyak. Cuma ya jam terbang kadang-kadang menentukan nilai masukan-masukan ke para pihak gitu. Kalau yang baru-baru ya mungkin textbook gitu, karena lapangannya belum banyak gitu. Tapi kalau yang sudah senior-senior ya mungkin kadang-kadang tidak di textbook di buku seperti itu kita ada, bukan istilahnya kita menyimpang, tapi kita mengembangkan apa yang tertera di buku, kita kembangkan untuk memberikan solusi terbaik. Nah, kita mulai dari outline ini, ada pengendalian kontrak, pengendalian lingkup pekerjaan, pengendalian biaya, pengendalian waktu, dan mutu. Jadi kalau dulu PMB ya, biaya, mutu, waktu, ini sekarang ada lingkup pekerjaan dan nilai kontrak. Kita mulai dari pengendalian kontrak. Jadi siapa saja sih para pihak dalam kontrak kerja konstruksi, terus prinsip-prinsip pengendalian kontraknya dan tahapan pelaksanaan kontraknya. Kita sering bingung juga gitu ya, sering galau juga terkait pemahaman para pihak ini seperti apa itu untuk proyek pemerintah. Kalau sebelum bertanda tangan itu namanya PPK, pejabat pembuat komitmen. Kalau sudah tanda tangan itu namanya pejabat pembuat penandatanganan kontrak. Nah, PPK ini bisa PA, bisa KPA, pejabat penandatangan kontrak ini bisa PA, bisa KPA, bisa pejabat pembuat komitmen. Nah, itu bisa. Nah, yang menentukan yang harus bertanda tangan kontrak itu siapa nanti, Pak? Yang menentukan sebenarnya kalau sesuai Perpres itu PA, pengguna anggaran. Jadi paling tinggi kan levelnya pengguna anggaran. Kalau misalnya pengguna anggaran terlalu luas jangkauannya, dia bisa membagi ke dalam beberapa KPA, kuasa pengguna anggaran. Misalnya di PU gitu, di dinas PU lah yang kecil di kabupaten kota. Itu kan ada yang ngurusi jalan, jembatan, bina marga, ada yang ngurusi permukiman, ada yang ngurusi gedung itu ya. Terus ada yang mengurusi sumber daya air, itu biasanya PA-nya itu kepala dinas. Tetapi KPA-nya sesuai dengan tadi rentang kendali di itu kan, mungkin karena dia merasa terlalu luas ngurusin SDA, ngurusin cipta karya, ngurusin bina marga, ngurusin permukiman gitu. Akhirnya dibuat KPA per bidang-bidang tersebut. Itu kalau memang dia merasa ini, dan dia membuat SK ya itu kepala dinasnya, PU-nya. Kepala dinas PU-nya membuat SK KPA. Nah, kalau seumpamanya yang bertanda tangan kontrak itu adalah PA atau KPA, terus fungsi dari PPK sendiri, pejabat pembuat komitmen, biasanya pengendalian teknisnya saja.
pengendalian teknisnya saja, Mas. Tetapi biasanya KPA yang melimpahkan lagi kewenangannya kepada PPK. Tuh. Jadi kalau di dalam ya Perpres sendiri itu antara PPK di APBN dan PPK di APBD itu agak berbeda. Kalau di APBN bebas, yang penting punya kompetensi, siapa saja bisa jadi PPK. Tapi kalau di APBD itu punya kompetensi belum cukup untuk jadi PPK. Itu seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau di APBD itu ditarik lagi ke eselon 3, ke kuasa pengguna anggaran atau kepala bidang atau kepala bagian, setaranya dengan itu. Tapi kalau di APBN itu sudah punya kompetensi ya sudah silakan, meskipun hanya fungsional ya atau staf struktural gitu, tidak punya jabatan struktural, eselon tidak punya, bisa menjadi PPK kalau di APBN. Tapi kalau di APBD agak beda. Gitu. Nah ini yang sering jadi masalah di pelaksanaan pekerjaan kita. Setiap tahun hampir habis waktu itu hanya untuk membahas PPK itu. Padahal sebenarnya tujuan pengadaan kita kan yang penting tadi biaya mutu waktu terkendali dengan baik, berfungsi kan itu. Ruang lingkupnya tercapai ya, kualitas kuantitasnya tercapai, berfungsi kan selesai. Hasilnya seperti itu. Nah, apalagi sekarang harus punya kompetensi C, B, A gitu. Itu seperti itu. Jadi sebenarnya Perpres PBJ kita itu kan perpres rasa APBN. Karena yang nyusun bukan orang daerah, yang nyusun orang pusat. Jadi rasa-rasanya ibaratnya ini ya, ibaratnya dia kue APBN, bukan kue APBD. Itu seperti itu. Nah, ini PA, KPA, dan BPK ini jelas ya, Mas? Iya, Pak. Ya, jadi kalau kita itu rasanya rasa APBN, Mas. Nah, jadi kadang-kadang orang nanya, makanya kita tanya dulu, Anda dari mana? Dari komunitas APBN apa dari komunitas APBD? Ya. Terus kalau Soalnya ini Pak, terus apa namanya, efeknya apa ketika kontrak itu ditandatangani oleh PA, KPA, atau PPK gitu Pak? Maksudnya sebenarnya dengan sama saja kalau untuk penandatangan kontrak, sama saja yang bertanggung jawab yang bertanda tangan itu. Cuman kalau PA itu kan biasanya kepala dinas ya atau kepala OPD, itu ya lebih wibawa lah dibanding kalau staf yang tanda tangan. Itu hanya dari sisi rasa saja sih Mas, sebenarnya tanggung jawabnya sama tetap. Tapi kan kadang gini Pak, kalau seumpamanya PA kan kepala dinas gitu ya Pak, kan secara ini kan dia nggak masuk di dalam project, maksudnya dia nggak bisa mengontrol, dia nggak tahu, nggak incas lah di project itu kan gitu kan Pak. Kan berarti kan karena ada PPK tadi, berarti kan sebenarnya istilahnya kalau terjadi masalah atau apa, dia kan nggak incas gitu loh Pak. Iya. Berarti ya resikonya juga jadi lebih besar. Iya, ya resikonya lebih besar, tetapi kan dia bisa menugaskan sebenarnya. Dia bisa menugaskan ya stafnya untuk di lapangan gitu. Itu seperti itu. Boleh saja dia menugaskan, dan itu ada di Perpres, ada di pasal terkait tugasnya PA. Jadi PA boleh mendelegasikan kewenangannya kepada KPA atau kepada personil lain yang memang dianggap punya kompetensi untuk melakukan itu. Tapi kalau saya jadi PA ya saya delegasikan Mas, saya nggak mau jadi PPK. Kalau saya jadi PA-nya loh. Iya. Jadi kalau PA itu bisa langsung menunjuk kamu PPK untuk tanda tangan kontrak, itu bisa juga ya Pak? Iya, dia buat SK di poin terakhir mendelegasikan kewenangan penandatanganan kontrak kepada
KPA, kepada PPK gitu. Karena kan apapun yang terjadi di proyek itu kan yang bertanggung jawab kan tetap yang bertanda tangan kontrak kan, Pak? Iya, betul, nggih. Kalau KPA ya KPA yang pinter kayak gitu, Mas, istilahnya udah didelegasikan aja ke orang lain itu. Tapi kan tapi kan ada di kita, pejabat kita yang nggak mikir itu, nggak mikir resiko, nggak mikir tanggung jawab, mikirnya kalau tanda tangan kontrak itu anu Ya, ya ya. apa Tapi ya ya, mental iya. ya mentalnya Tapi perlu sebenarnya juga diperbaiki. sama juga sih Pak, untuk di penyedia jasanya, di kontraktor sendiri biasanya kan tanda tangan itu tanda tangan kontrak itu kan sebenarnya bukan project manajernya, biasanya kepala cabang atau direktur perusahaannya kan gitu, Pak. Ya Iya, sebenarnya kan dia nggak in charge, tapi ya memang yang in charge di project manajernya. Maksudnya ya mereka menyerahkan tanggung jawab itu ke sana gitu kan. iya. Tapi sebenarnya Mas kalau di ini ya, kalau di proyek pemerintah itu kan di syarat-syarat khusus kontraknya itu ada pendelegasian tapi di lapangan. Misalnya gini, PPK-nya si A, PPK itu mempunyai wakil tetap di lapangan, misalnya konsultan pengawas atau konsultan MK. Dan penyedia juga mempunyai wakil tetap di lapangan, misalnya tadi project manajernya itu. Jadi permasalahan di lapangan sebenarnya bisa diselesaikan oleh dua orang ini, oleh yang tiap hari di lapangan. Gitu. Iya. Tapi pemahaman ini juga masih masih ada yang belum paham. Jadi nanti di SSK akan ditulis wakil para pihak tidak ada. Berarti kan baik direkturnya penyedia maupun PPK-nya pemilik pekerjaan ini kan sebenarnya harus setiap hari di lapangan. Gitu. Iya. Nah itu yang perlu memang kita sosialisasikan. Jadi agar proses-proses fungsi-fungsi manajerial itu ini ter apa namanya dijalankan dengan baik gitu loh. Kalau sekarang ya mungkin kalau proyek kecil nggak masalah lah. Tapi sekarang kan daerah pun proyeknya besar-besar. Nah, misalnya di atas 50 miliar kan sudah proyek besar. Bahkan ada beberapa daerah yang proyeknya di atas 100 miliar. Sudah berani situ ada yang 200 miliar, ada yang 400 miliar. Itu kan sebenarnya fungsi organisasi juga harus jelas. Kadang-kadang nggak jelas organisasinya. Jadi secara ini terpengaruh ke manajemen secara sehari-hari itu terpengaruh sekali. Ya ini mungkin bagi teman-teman kenapa kita juga ini bahasnya agak lebih konsen juga terhadap siapa yang bertanda tangan kontrak, karena memang kalau terjadi permasalahan di dalam suatu proyek itu maksudnya yang ditanya duluan itu adalah yang berkontrak gitu. Jadi kan karena itu yang tertera di dalam kontrak yang bertanda tangan, jadi kalau terjadi permasalahan dia yang istilahnya yang dipanggil duluan gitu, karena dia yang Ya, bertanda tangan, bertanggung jawab gitu. Tadi walaupun mungkin dia nggak in charge di situ, dia delegasikan, tetapi dia berarti ketika bertanda tangan kontrak di situ, berarti dia bertanggung jawab penuh terhadap proyek tersebut kayak gitu. Walaupun dia harus mendelegasikan, walaupun nanti dia nanti akan meminta pamannya siapa yang didelegasikan untuk menjelaskan atau yang lainnya. Tapi ya walaupun dia nggak incas di situ karena bertanda tangan, dia harus bertanggung jawab penuh di dalam proyek itu kan gitu. Jadi itu adalah konsekuensi dari sebuah tanda tangan, pamannya nama kita di dalam situ, pamannya gitu. iya, betul. Iya. Ya. Jadi ya itu yang sering tidak dipahami hanya tanda tangan saja terus dibiarkan gitu. Ya apa ya kalau ada padahal kalau yang namanya proyek kalau saya melihat justru proyek pemerintah itu sering banyak tantangan ya, bukan problem tapi sering banyak tantangan yang harus diselesaikan. Kalau kita problem kan jadi negatif ya Mas anunya vibes-nya. Kita proyek pemerintah itu banyak tantangannya gitu loh, banyak banyak sekali yang itu harus diselesaikan itu. Karena ujungnya adalah pertanggungjawaban. Bertanggung jawab. Kalau proyek swasta kan mungkin ya hanya pemilik sama kontraktor udah selesai gitu kan.
Nah, kalau proyek pemerintah meleng sedikit aja kejaksaan masuk, kepolisian Iya, masuk kan gitu. iya, betul. Ya, seperti yang kita disampaikan di awal dulu terkait dengan pengenalan bedanya proyek swasta pemerintah, ya kadang pemerintah ini proyeknya selesai, urusannya masih belum selesai gitu. Iya, Jadi betul. masih ada pemeriksaan dan lainnya yang harus dipertanggungjawabkan kayak gitu. Jadi ya itu jadi memang kita harus tahu apa namanya terkait dengan legal kontrak, legal ini ya, apa itu administrasi kontrak kayak gitu, Iya, historikalnya seperti apa, karena itu semua ya berdasarkan dokumen ini gitu. iya, itu seperti Siap, itu. ya, Jadi sebenarnya administrasi kontrak saya udah punya rangkumannya juga, cuman nantilah kapan-kapan kita bahas sambil cerita siap Pak. terkait administrasi ya. Soalnya itu kronologinya ada di situ semua, jadi teman-teman yang pegang pekerjaan pemerintah terutama konstruksi ya, itu nanti ya sedikit membantu lah, sedikit Iya. membantu terkait apa saja yang perlu di eh, siapkan, yang perlu diarsipkan, yang perlu didokumentasikan. Gitu. Nah ini kan misalnya kayak gini, penyedia mempunyai kewajiban menyerahkan hasil pekerjaan secara tepat biaya, mutu, dan waktu. Nah, kalau misalnya waktunya nggak tepat ya berarti ada perlakuan terhadap ketidaktepatan itu. Mungkin ada denda atau ada sanksi yang harus diterima oleh penyedia. Dan pemilik ini kan juga punya kewajiban juga membayar kepada penyedia atas penyerahan hasil pekerjaan secara tepat jumlah dan waktu. Nah, ini yang harus kita laksanakan itu adalah pokok-pokok yang ada di dalam perjanjian, itu lingkup pekerjaan, biaya, mutu, dan waktu. Dan apa kalau ya ini proyek pemerintah ini sebenarnya yaitu tadi akuntabilitas yang terakhir itu memang pertanggungjawaban yang harus benar-benar dilaksanakan. Cuman memang ya kita tahu sendirilah di kita masih banyak yang masih harus disikapi ya faktor-faktor non teknis yang baik kontraktor maupun baik penyedia maupun pengguna jasa itu ya harus banyak mempelajari faktor X yang tidak ada di dalam kontrak. Tapi kalau untuk proyek pemerintah itu memang kontraknya sudah ini ya Pak ya, ketika ini yang tidak dimasukkan di dalam rancangan kontrak di dalam tender itu sudah nggak bisa dirubah lagi ya Pak ya? Ya sebenarnya ada beberapa yang bisa diubah, yang tidak bisa diubah kan hanya eh, apa yang tidak bisa diubah itu pemberian uang muka, termin itu tidak bisa diubah. Tetapi kalau misalnya spesifikasi teknis bisa diubah, tetapi minimal sama. Tuh. Lebih tinggi boleh, tapi lebih rendah nggak boleh. Tapi kalau Spesifikasi. klausul di dalam kontraknya Pak, itu Maksudnya perubahan dari mana ini Mas Budi? Kalau dari standarnya peraturan LKPP belum kita tenderkan itu ya, baru kita ngomong itu bisa kita ubah sesuai dengan kebutuhan kita sebenarnya. Dari MDP itu model dokumen pengadaan yang di dalamnya ada rancangan kontrak itu sebenarnya bisa kita perbaiki, kita perluas ya sesuai dengan kebutuhan dari institusi dari lembaga gitu. Nah ini memang si PPK ini pada saat menyusun rancangan kontrak itu harus harus paham kebutuhannya, harus paham standar teknisnya, harus paham referensi hukumnya, itu seperti itu. tapi kalau sudah tertuang di dalam Dukcapil itu umpamanya terus diumumkan pemenang itu
penyedia jasa sudah nggak bisa merubah itu ya, Pak? Rancangan kontrak itu, Pak? Kalau, jadi kalau sudah Ya, gimana Mas? ya, kalau di dalam rancangan kontrak itu sudah masuk di Nggak dalam ada dokumen suaranya Mas Budi. pemilihan gimana, Pak? Iya. Oke, sebentar. Mohon maaf, ada sedikit gangguan. Ya, mohon maaf, Pak, tadi agak terputus, Pak. Iya, Ya, iya. sudah terdengar ya, Pak? Iya, Ya. sudah jelas. Ya. Iya, gimana? Jadi kalau seumpamanya rancangan kontraknya itu sudah dimasukkan di dalam dokumen pemilihan, terus kemudian sudah ditetapkan pemenang tender, itu terus umpamanya itu kontrak sudah tidak bisa dirubah lagi ya, Pak? Ya, sebenarnya bisa. Kalau meskipun itu ada mekanisme perubahan kontrak. Tinggal yang mau diubah apa, tapi ada 4 hal yang tidak bisa diubah. Salah satunya tadi pemberian uang muka, terus yang dikompetisikan itu yang tidak bisa diubah, Mas. Tapi kalau yang lain masih bisa diubah. Oh, klausul-klausul yang lain itu masih Masih, diperbolehkan ya, Pak, ya? ya masih diperbolehkan. Ya. Soalnya kan kalau swasta itu kan lebih fleksibel sekali. Jadi walaupun sudah ada rancangan kontrak, tapi ketika nanti proses sudah dimenangkan terus ada negosiasi lagi itu pun klausul kontraknya bisa berubah kayak gitu kan, Pak. Lebih Iya. sesuai negosiasi gitu, Pak, gitu. Kalau swasta. Tapi kalau kontrak pemerintah itu setelah penetapan pemenang misalnya ya. Nah, ini dilihat di prosesnya itu. Kalau hanya satu calon penyedia yang menawar, itu ada negosiasi. Tetapi kalau lebih dari satu penyedia yang berkompetisi, itu sudah tidak ada negosiasi lagi. Tapi kalau hanya satu misalnya, oh ini proyek A ini yang menawar hanya satu, dan lulus evaluasi teknis, administrasi, dan harga, nah ini nanti habis itu ada negosiasi. Tetapi kalau yang menawar dua saja, nggak usah banyak-banyak, dua saja, itu kan sudah ada kompetisi dan tidak dilakukan lagi negosiasi seperti itu. Jadi tidak dilakukan negosiasi lagi karena sudah ada kompetisi. Tapi memang ada beberapa klausul yang boleh diubah setelah penandatanganan kontrak. Dan ada beberapa klausul yang dikompetisikan yang tidak boleh diubah karena itu memang istilahnya tadi jadi sudah dikompetisikan antara beberapa penyedia. Nah, penyedia mengajukan harga penawaran kan mesti melihat ada uang muka atau tidak, terminnya berapa kali kan gitu. Itu seperti itu. Ya. Oke, lanjut Pak. Ya, jadi kita masuk ke prinsip pengendalian kontrak. Jadi untuk ruang lingkup kontrak ini ada surat perjanjian dan ada syarat-syarat khusus kontrak. Kenapa syarat-syarat umum tidak dibahas? Biasanya syarat-syarat umum kan itu sudah tetap seperti itu. Tapi kalau syarat-syarat khusus ini memang pendetailan dari syarat-syarat umum. Ini syarat-syarat khusus. Jadi di samping surat perjanjian yang isinya mungkin hanya 5-6 pasal itu, nanti ada lampirannya, yang lampiran A-nya itu syarat-syarat khusus kontrak. Dan ini di hierarki kontrak kan memang syarat-syarat khusus lebih tinggi daripada syarat-syarat umum kontrak. Ini di hierarki ya, di hierarki dokumen kontraknya seperti itu. Contoh syarat khusus itu kayak seperti apa, Pak? Biasanya. Yang waktu itu sudah kita share juga ya waktu short course itu. Jadi kalau di syarat-syarat khusus misalnya kayak gini, kayak tadi yang saya ceritakan. Iya, Pak. Yang bertanda tangan kontrak itu kalau di surat perjanjian kan baru PPK sama penyedia. Itu masih umum ya, masih istilahnya
hanya namanya saja, namanya Mr. A dan Mr. B misalnya. Nah, kalau di syarat-syarat khusus itu dijelaskan untuk A dan B ini surat menyuratnya lewat mana gitu. Surat menyuratnya alamatnya pakai alamat apa? Kan gitu, Mas. Itu pakai Dia alamat lebih yang mana itu dijelaskan di syarat-syarat detail gitu ya, khusus. Pak, ya? Iya. Nah, terus di berikutnya di ini dijelaskan juga yang mewakili di lapangan itu tadi kalau PPK atau PA, PPK atau KPA mungkin yang mewakili di lapangan konsultan MK atau pengawasnya. Sedangkan untuk penyedia ini kan ada project manager misalnya di lapangan seperti itu. Terus ada lagi keterangan ini mau diberikan uang muka atau tidak. Nah, kalau mau diberikan uang muka ya diberikan berapa, kalau tidak diberikan uang muka ya langsung ada state di situ. Ada statement tidak diberikan untuk pekerjaan atau proyek ini tidak diberikan uang muka. Nah, terus lagi misalnya termin. Nah, jadi progres pekerjaan akan dibayarkan kan kalau di syarat-syarat umum itu ada termin, ada bulanan, ada sekaligus. Nah, syarat-syarat khusus ini sudah jelas mau salah satu aja dipilih apa termin, apa bulanan atau sekaligus. Jadi tidak lagi bunyinya boleh ini, boleh termin, boleh bulanan, boleh sekaligus, tapi langsung akan dibayarkan secara bulanan. Gitu. Nah, persyaratan bulanannya kalau di syarat-syarat umum belum ada, dijelaskan di syarat-syarat khusus. Bulanan untuk setiap progres dikurangi retensi 5%, misalnya seperti itu. Atau tidak dikurangi retensi. Nah, itu di syarat-syarat khusus. Terus penentuan misalnya material on-site. MOS itu seperti apa yang bisa dimasukkan ke dalam material on-site. Pekerjaan-pekerjaan apa, material apa yang bisa dilakukan material on-site. Itu di syarat-syarat khusus. Jadi akan lebih detail lagi. Terus misalnya di terakhir nanti ada sengketa. Kalau di syarat-syarat umum, sengketa itu akan diselesaikan musyawarah mufakat, melalui pengadilan, melalui badan arbitrase, dan sebagainya. Nah, di syarat-syarat khusus ini sudah langsung apabila terjadi perselisihan atau sengketa antara pemilik pekerjaan dan penyedia jasa akan diselesaikan misalnya secara musyawarah untuk mufakat. Dan apabila musyawarah mufakat tidak selesai akan dilakukan mediasi, konsiliasi atau arbitrase atau langsung pidana di pengadilan itu seperti itu, Mas. Untuk syarat-syarat khususnya. Jadi istilahnya kita harus lebih mengkhususkan diri, tapi ya tidak semua pasal yang di syarat-syarat, semua klausul di syarat-syarat umum itu dijelaskan atau diperjelas di syarat-syarat khusus. Jadi ya hanya yang kita pandang penting aja. Gitu. Nah, misalnya kayak kemarin kita masalah TKDN, nanti di TKDN di syarat-syarat khusus dijelaskan lagi bahwa TKDN-nya harus sekian itu dijelaskan klausulnya di syarat-syarat khusus. Nah, ketentuan waktu dalam surat perjanjian itu ada jelas pasal berapa itu di pokok perjanjiannya ada. Nah, tetapi kita juga harus ingat bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan ya setelah kita menerima SPMK. Setelah kita menerima SPMK, ini dihitung juga waktunya berapa gitu. Soalnya kadang ada antara penandatanganan kontrak dengan SPMK itu waktunya berbeda.
maksimal 14 hari kan dari penandatanganan kontrak ke SPMK itu. Nah, misalnya berarti kan kalau kontraknya 210 hari itu misalnya, 210 hari ya berarti kalau SPMK-nya mundur ya dikurangi SPMK untuk waktu penyelesaian pekerjaannya. Terus untuk ketentuan biaya itu juga ada sekian rupiah di dalam surat perjanjian petarsekian. Tapi nanti dijelaskan lagi per item pekerjaannya dia di daftar kuantitas atau keluaran dan harga. Terus mungkin di syarat-syarat khususnya juga dijelaskan, misalnya termin gitu, 1 termin, 2 termin, 3 termin, 4 termin gitu ya. 1 termin nggak mungkin kan, 2 atau 3 termin misalnya. Untuk termin pertama misalnya progres 55% dibayar 50% atau senilai dengan berapa kontraknya. Itu seperti itu. Dan ketentuan mutu itu juga, jadi kita di dalam hierarki kontrak itu jelas ya, paling tinggi itu adalah adendum surat perjanjian kalau ada. Setelah adendum ada surat perjanjian, terus ada syarat-syarat khusus kontrak, ada syarat-syarat umum, setelah itu terus ada spesifikasi teknis, ada gambar, terus ada daftar kuantitas dan harga. Itu paling akhir daftar kuantitas dan harga. Itu urut-urutan hierarki kontraknya seperti itu. Dan itu tadi sesuai pertanyaan tadi, apakah tidak boleh boleh ada perubahan. Tetapi begitu ada perubahan di lingkup pekerjaan saja misalnya, itu semua akan terpengaruh. Semua akan terpengaruh. Kecuali mungkin lingkup pekerjaannya baru ya tetap baru. Jadi kita ada nggak biaya baru, tapi mutunya bagaimana dan waktunya seperti apa, ataukah ikut berubah. Jadi setiap kali ada perubahan, baik di lingkup atau di biaya atau di mutu dan waktu, itu semua saling terpengaruh. Lingkarannya itu akan saling berubah gitu. Rantainya akan berubah. Nah, ini untuk tahapan pelaksanaan kontrak ya. Ya mungkin sebelum masuk situ ini ada beberapa pertanyaan Pak dari teman-teman Pak. Oh iya. Ya, jadi ini biar pemahaman di awal tadi sudah clear dulu ya. Ini ada pertanyaan. Terkait jika PPK telah melakukan identifikasi risiko sebagai bentuk mitigasi risiko dalam pekerjaan konstruksi, atas identifikasi risiko yang telah dibuat, mitigasi risiko oleh PPK, yang menjadi pertanyaan saya adalah mitigasi risiko tersebut yang telah dibuat jika dimuat dalam rancangan kontrak itu dimasukkan dalam SSUK atau SEKK atau keduanya? Untuk mitigasi risikonya di SSKK saja. Kalau SSUK soalnya ya boleh diubah, sebenarnya boleh diubah, disesuaikan. Tetapi kalau saya lebih baik di SSKK-nya. Kalau di SSUK kan itu sudah umum lah, semuanya sudah tercantum di situ. Tetapi untuk misalnya mitigasi risiko yang ini di SSUK, itu yang pertama. Terus yang kedua, misalnya risiko terkait keselamatan konstruksi itu kan juga sebenarnya lampiran dari kontrak ini. Itu adalah lampiran dari kontrak ini untuk risiko keselamatan konstruksi. Nah, kalau mitigasinya ya di syarat-syarat khusus kontrak. Untuk mitigasi, ya itu tadi misalnya kayak material on site itu ya, itu harus dijelaskan di situ. Nih, kalau material on site kan sebenarnya risiko nanti kalau misalnya
lambatan, ada keterlambatan, itu kan salah satunya dengan melihat material onset-nya ada enggak. Terus misalnya kayak tadi mitigasi, kalau misalnya ada apa namanya, sengketa gitu, itu ya dimitigasi dulu, mau seperti apa nanti penanganan sengketanya, gitu. Terus misalnya kalau ada keterlambatan, harus seperti apa sanksinya dan lain sebagainya. Itu juga sebenarnya kan salah satu bentuk-bentuk dari mitigasi risiko. Nah, menurut saya kalau Begitu. kalau sudah dari pihak PPK melakukan mitigasi itu kan sebenarnya sudah lebih detail ya Pak ya, maksudnya Iya. responnya nanti seperti apa. Jadi kan sebenarnya ketika tadi umpamanya, oh ada risiko keterlambatan karena ini, nah PPK sudah mengidentifikasi keterlambatan ini, dia sudah membuat respon ya menurut saya harus itu kalau mau dituangkan ya dituangkan di dalam syarat khusus yang lebih mendetailkan itu ya Pak ya. Nggih, betul. Ya. Dan itu akan jadi mengikat ke penyedia jasanya nanti kayak gitu. Iya, kalau dimasukkan ke dalam SSKK itu akan lebih mengikat ke penyedia jasanya. Cuman penyedia jasa kita itu seringnya tidak membaca rancangan kontrak, Mas Budi. Jadi Karena mereka mungkin itu karena gimana? aduh, padahal itu yang paling penting ya Pak ya. Iya, penting. Mereka tuh hanya melihat HPS, udah gitu aja. HPS-nya berapa gitu. Terus nawar gitu. Enggak ngelihat. Ya sering kita menemui saat pendampingan gitu. Pak, uang mukanya sekian. Nah, kan di situ sudah tertulis tidak ada uang muka. Kenapa harus ngajuin uang muka kan gitu. Seperti itu. Jadi mereka nggak tahu kok jadi budaya gitu loh. Terutama penyedia yang melayani pemerintah ya Mas, nggak tahu kalau yang swasta apakah klausul-klausul kontrak itu dibaca dulu atau nah ini mestinya ya dibaca dulu lah ya dipelajari karena memang biasanya kan penyedia jasa atau kontraktor itu juga punya bagian legal ya Iya, yang dari kontrak itu. iya, iya. Ininya ya kan harusnya paling nggak baca lah ya kontraknya mau kayak apa gitu kan. Saya iya kalau proyeknya kecil loh, proyek di atas 50 miliar, di atas Waduh. 100 miliar. Atau Pak, kok ini kayak gini ya? Dulu kenapa nggak dibaca? Saya bilang gitu. Kenapa nggak dibaca? Kenapa sekarang usulnya ya nggak bisa? Usul-usul sudah tanda tangan kontrak, sudah apa namanya rapat persiapan penandatanganan kontrak masih usul hal-hal yang tidak boleh diubah. Iya. Tuh. Mm-mm. Nah, ini Pertanyaan lain mungkin Mas? ya ini ada beberapa proyek, ada yang pakai PPK saja, ada juga yang PPTK bertanda tangan. Untuk proyek daerah rata-rata non PPTK. Apakah sebenarnya PPTK ini wajib ada pada setiap proyek, Pak? Dan perbedaan tugasnya bagaimana ya, Pak? Iya. Nah, ini masalah PPTK. Ini kalau PPTK sebenarnya itu adanya di aturan terkait pengelolaan keuangan daerah. Jadi dia sebenarnya bukan mengelola teknisnya, tapi mengelola keuangan daerahnya. Itu ada di Permendagri 77 tahun 2020. Nah, sebenarnya itu Mas, sebenarnya ya memang harus ada, tetapi dia hanya berkewajiban mengelola keuangannya pejabat pelaksana teknis kegiatan itu. Jadi PTK itu ada di Permendagri. Dan ini sebenarnya hanya mengelola itu tadi, mengelola keuangannya. Nah, kalau PPK-nya, kalau kita mengacu kepada Permendagri itu, PPK-nya ya dipegang rangkap oleh KPA, minimal oleh KPA. Seperti itu sebenarnya. Tapi waktu itu kan persyaratan menjadi PPK kan mempunyai sertifikat PBC. Kalau sekarang PBC level 1 misalnya sama kompetensi B gitu. Nah, waktu itu dulu sebelum ada persyaratan kompetensi itu
atasannya tidak punya sertifikat, jadinya akhirnya stafnya yang disuruh jadi PPK. Nah, malah atasannya jadi PPTK. Sebenarnya hierarkinya enggak atasan dan bawahan enggak, cuman kalau PPTK ya pejabat yang mengelola keuangan daerah sesuai Permendagri 77. Makanya tadi di depan saya sampaikan, Perpres ini adalah Perpres rasa APBN itu. Karena yang menyusun orang-orang pusat, orang-orang Kementerian Keuangan itu. Sementara kalau orang daerah, provinsi, kabupaten, kota, itu kan memakai itu tadi, Permendagri 77 tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan daerah. Kalau saya sih lebih amannya, ya tetap ada PPTK silakan sesuai memenuhi aturan. Tapi PPK-nya ada di eselon 3 atau di KPA merangkap sebagai PPK. Nah, misalnya saya nggak sanggup, ya kan di aturan diperbolehkan membuat tim pendukung, tim teknis, gitu. Nggak sanggupnya di mana. Gitu. Jadi beberapa proyek ada yang pakai PPK saja, ada yang PPTK bertanda tangan. Nah, ya memang itu. Kalau daerah itu, ada Permendagri itu. Permendagri 77 tahun 2020. Jadi ada PPTK. Sebenarnya PPTK ya hanya mengelola keuangan saja. Tapi biasanya takut ya PPK-nya, jadi PPTK-nya dilibatkan untuk ikut tanda tangan. Jadi kadang di aturan nggak ada, tapi takut gitu. Takut tanda tangan, takut resiko gitu. Kan memang kalau di daerah rentan sekali apa ya, dipanggil tetangga sebelah gitu. Jadi mereka kadang-kadang ya saya tidak ini. Tapi memang kasihan lah kalau di daerah itu, kasihan sekali teman-teman yang bertindak sebagai PPK, PPTK gitu. Kadang perlindungan hukumnya kurang atau tidak ada yang memberikan support gitu. Ya ada sih kepala daerah, kepala dinas yang baik yang memberikan support, tapi lebih banyak yang tidak memberikan support. Kalau ada bapak, yowis ditangani dewe. Itu Mas Budi nggih. Ada lain lagi. Tadi bila cuma ada satu penawar yang ikut tender, kemudian bisa dinegosiasi. Apakah memungkinkan negosiasi harga, Pak? Contoh, menawar 10% dinegosiasikan menjadi 5%. Kalau menaikkan harga ya nggak mungkin. Bisa ya diturunkan lagi lah. Iya, tapi sebenarnya ini juga masih salah kaprah di tempat kita loh Mas Budi. Ya sebenarnya boleh saja. Yang penting kan spesifikasinya minimal sama kan gitu. Jadi yang namanya negosiasi kan tidak mesti harus bentuknya uang kan. Betul. Jadi ada negosiasi teknis juga, tapi seringnya kita berpikiran kalau negosiasi ya apa uang gitu, biayanya turun gitu. Misalnya dari 10% jadi 15% itu turunnya. Nah, tetapi sebenarnya ya tidak seperti itu juga. Yang penting kan namanya juga negosiasi teknis dan harga. Aslinya akan dilakukan negosiasi teknis dan harga. Nah, negosiasi teknis misalnya, kami minta metode pelaksanaannya diperbaiki atau biar cepat selesai gitu. Itu seperti itu. Tapi kalau harga ya sebenarnya nggak salah juga kalau jadi 10 jadi 5%. Tetapi kan nanti tuduhan pertama apa? Kerugian negara. Iya. Padahal belum tentu. Misalnya kenaikan 5%, diganti ini speknya jadi yang bagus-bagus banget gitu kan, bisa saja itu mempengaruhi harga kan gitu karena perbaikan spek gitu. Tapi kita belum terbiasa dengan hal-hal itu. Saya juga heran kenapa ya selalu dicurigai gitu loh. Kalau orang mengelola proyek itu kenapa selalu dicurigai mencuri, menggelapkan, korupsi itu. Kan ya nggak juga seperti itu kan. Gitu. Tapi
di kita di Indonesia itu masih seperti itu gitu loh. Dikit-dikit kerugian negara, dikit-dikit total loss gitu. Iya, kasihan saya kadang-kadang itu sama teman-teman yang mengelola pekerjaan. Terutama kalau di kementerian sih ya agak baik lah ya, baik gitu. Tapi kalau di daerah itu benar-benar aduh, yang diajak ngomong harus banyak sekali gitu. Tetangga itu satu RT ikut ngomong semua gitu. Ada lagi pertanyaannya, Mas? Ada, tapi mungkin kita bisa Ah, lanjut dulu ini. aja, Pak. Ah, Karena ya. saya pilih pertanyaan yang memang sesuai dengan topik yang kita bahas gitu ya. Ya. Jadi misalnya kayak gini, kita udah SPWBJ ya. SPWBJ kan kita mau tanda tangan kontrak. Kita tahu-tahu tanda tangan kontrak, tidak ada rapat persiapan penandatanganan kontrak. Padahal di rapat persiapan penandatanganan kontrak ini adalah penting gitu. Istilahnya gini. Di situ dibahas lagi finalisasi kontraknya, rancangan kontraknya difinalisasi biar ke belakang tidak ada permasalahan itu. Itu yang pertama, finalisasi kontrak. Yang kedua, ini kita pernah kejadian itu. Jadi sebelum tanda tangan kontrak kan itu kita ada jaminan pelaksanaan. Nah, waktu itu kejadiannya jaminan pelaksanaannya ini ternyata kita minta kita validasi ke penerbitnya tidak kenal dengan calon penyedia ini. Loh, kami malah baru dengar calon penyedia itu di database perusahaan kami tidak ada. Loh ini tapi kan benar kan? Ya itu benar dari perusahaan kami, tapi kami tidak mengeluarkan itu. Nah berarti kan dokumen-dokumen seperti ini rentan sekali dipalsukan, rentan sekali nah misalnya jaminan pelaksanaan, oke lah jaminan pelaksanaan, tidak diteliti. Ternyata di belakang ada putus kontrak misalnya harus dicairkan. Nah ini harus ke siapa gitu. Karena ini juga sudah dipalsukan gitu. Nah itu sudah pernah terjadi 2 kali kalau tidak salah saya dalam proses pendampingan. Untungnya kita mengadakan rapat persiapan penandatanganan kontrak gitu. Jadi dari depan sudah bisa selesaikan itu. Coba kalau misalnya kita tidak melaksanakan itu. Dan saya mengajak teman-teman yang terutama yang proyek-proyek APBD ya, ini tolonglah yang step-step ini dipenuhi gitu. Ada rapat persiapan penandatanganan kontrak. Nah, itu kan di situ dibahas nanti kontraknya tanggal berapa, terus yang mau bertanda tangan siapa saja di situ yang hadir. Kalau zaman dulu kala itu kalau mau tanda tangan kontrak semua hadir. Ada Dan Ramil, ada Kapolres, semua ikut menandatangani, ikut hadir menghadiri penandatanganan kontrak. Ya, seremoni kan biasanya malah lebih banyak biayanya dan itu tidak tercover di biaya proyek ya. Nah kalau sekarang sih alhamdulillah proyek bisa ditandatangani online gitu kan, jadi tidak mengeluarkan biaya. Ya tetap ada efisiensi lah, ada kemajuan. Gitu. Nah, terus kan SPBBJ itu kan penetapan pemenang itu ya Pak ya, pemenang tender. Ya. Terus kemudian itu rapat persiapan penandatanganan kontrak tadi. Itu kan di rapat persiapan ini dibahas tuh isi kontraknya, kapan harus tanda tangan dan jaminan pelaksanaan dan lain-lainnya semuanya ya Pak ya. Iya. Nah, kalau di rapat persiapan penandatanganan kontrak ini itu yang maksudnya yang bahas di situ siapa Pak? Dari pihak penyedia jasa sama pihak ini pengguna jasa ya, atau sama jasa. Pemilik aja, sama owner aja. Jadi sama owner aja juga itu untuk membuktikan ini sih beberapa dokumen yang memang perlu
klarifikasi pihak ketiga kan itu. Jadi ini tim pengguna jasa sama penyedia jasa gitu, Pak? Iya, iya, dua belah pihak itu saja. Ya. Ya paling-paling kalau memakai jasa advisor kayak saya, advisornya ikut gitu. Atau kalau sudah ada MK ya MK-nya ikut. Kan MK Tapi kan kalau tantangannya itu kan. kalau tadi kayak kalau Bapak pamannya di advisor ikut, pamannya advisornya nanti di dalam waktu rapat penandatanganan kontrak ini memberikan apa, Pak? Ya kalau ini memberikan pandangan-pandangan terutama kayak tadi apa coba ininya jaminan pelaksanaannya, waktunya, nilai rupiahnya, dan yang penting kontak person untuk meyakinkan klarifikasi apakah ini benar atau tidak. Terus setelah itu kayak tadi uang muka, finalisasi rancangan kontrak, tuh. Finalisasi rancangan kontrak kan kadang-kadang kontraktornya baru baca di situ terus minta ini, minta itu, boleh diperbolehkan atau tidak, gitu. Memberikan pertimbangan terkait hal-hal tersebut, Mas. Terus kalau pamannya kan ada timeline tuh, Pak, kalau kayak penandatanganan kontrak sampai SPMK itu maksimal ada 14 hari kerja. Tapi kalau dari SPBBJ sampai penandatanganan kontrak itu ada di masa persiapan penandatanganan kontrak itu waktunya biasanya berapa lama, Pak? Ada maksimalnya gitu, Pak? Ada maksimalnya 14 hari kerja juga. 14 hari kerja juga ya, Pak? Iya. Kan kalau SPBBJ kan itu syarat untuk syarat untuk membuat jaminan pelaksanaan ke lembaga keuangan, apa itu asuransi, perbankan atau lembaga penerbit jaminan yang disahkan oleh OJK gitu kan. Nah itu SPBJ-nya untuk persyaratan itu, terus nanti di dalam SPBJ juga ada ketentu sudah disampaikan apabila dalam sekian hari tidak menandatangani kontrak maka kontrak akan dibatalkan. Dan persyaratan penandatanganan kontrak salah satunya adalah menyampaikan jaminan pelaksanaan senilai berapa gitu kan. Kalau untuk penawaran di bawah 80% kan jaminan pelaksanaannya 5% dari HPS. Nah, seperti itu, Mas. Jadi apa namanya? Rapat persiapan penandatanganan kontrak itu ya krusial gitu, harus dilaksanakan karena ada beberapa hal yang memang harus disepakati bersama sebelum bertanda tangan kontrak. Jadi kan kalau untuk waktu pelaksanaan itu hari kalendernya kan dihitung dari SPMK ya, Pak ya? Iya. Nah, padahal kan SPMK-nya bisa berbeda dengan penandatanganan kontrak. Iya. Nah, berarti kan jaminan pelaksanaan itu kan berarti biasanya dihitung dari hari kalender itu kan berarti dihitung dari Iya. SPMK-nya kan, Pak? Berarti Iya, waktunya makanya untuk jaminan pelaksanaan itu kan dimulai dari penandatanganan kontrak plus sampai 14 hari karena bisa saja itu tadi mundur SPMK-nya mundur sampai 14 hari. Makanya jaminan pelaksanaan itu waktunya ditambahi 14 hari. 14 hari ya. Oke. Siap. Lanjut, Pak. Nah, setelah penandatanganan kontrak ini kita ada penyerahan lokasi kerja. Nah, biasanya ini ya masih banyak, Mas, terutama di daerah ya sepengalaman saya itu banyak yang tidak membuat serah terima lapangan itu. Jadi kalau ada sesuatu di lapangan terjadi ya belum menjadi tanggung jawabnya penyedia jasa atau kontraktor karena lapangannya aja nggak diserahkan itu meskipun. Nah ini sebenarnya hal-hal ya sepele sih tidak ya, maksudnya hal-hal kecil tetapi kan penting sekali itu. Jadi kadang-kadang ada yang kalau menurut saya ngoboy lah istilahnya. Jadi dia istilahnya mengabaikan kepentingan-kepentingan yang ya sebenarnya dilaksanakan juga sederhana, tetapi tidak
lakukan gitu. Terus setelah SPMK ini dari penyerahan lokasi ya dalam batas atau bisa saja sama dengan terbitnya SPMK itu penyerahan lokasi kerja. Terus dilanjutkan dengan Kalau SPMK-nya ini kan ada timeline 14 hari kerja dari penandatangan kontrak, Pak. Kenapa ya tadi itu bisa berbeda waktu penandatangan kontrak gitu, Pak? Apakah berarti memang jadi ketika surat perintah mulai kerja itu berarti memang sudah istilahnya kontraktor sudah siap kerja gitu ya, Pak? iya betul. Ya, jadi memang itu jadi apa namanya tapi kalau seumpamanya gini Pak, kan seharusnya tadi sudah ada serah terima lahan dulu ke dari Mhm. owner ke kontraktor, baru diterbitkan surat perintah mulai kerja karena kan Ya, lahannya sudah siap nih kamu kerja. Nah, tapi kalau iya, seumpamanya owner ini Pak ngeluarin SPMK dulu, terus padahal lokasinya belum siap kayak gitu, belum diserah terimakan kayak gitu, kontraktor berhak menolak nggak, Pak? Atau bersurat iya, bahwa ini sudah keluar SPMK tetapi lokasi kerja belum siap kayak gitu, Pak? ya kalau saya jangan ditolak tetapi diingatkan saja bahwa ini kan mestinya saya sebagai penyedia harus menerima dulu serah terima lokasi kerja gitu ya. Soalnya kadang kalau ditolak urusannya jadi panjang, Mas. Kalau ditolak Soalnya kan urusannya jadi panjang. iya, Ya, jadi kan lebih baik kita ngingetin aja sebagai iya, penyedia. Kita ngingetin, loh ini lokasinya belum diserahkan kok. Saya sudah harus disuruh kerja gitu, misalnya seperti iya. itu. Iya kan, soalnya Tapi kan ya, argo kita kan mulai dari ketika muncul SPMK, padahal ya iya tadi, betul. ini ketika kita sudah SPMK berarti kan argo kita sudah jalan, sudah mulai. Tapi ya tadi, kita Ya. belum bisa mulai kerja nih, lahannya aja belum siap, belum dibongkar Nah, kalau pokoknya gitu, misalnya Pak. seperti itu ada nanti namanya peristiwa kompensasi. Misalnya kita belum bisa masuk ke lapangan kerja, itu kompensasi, Mas. Ada kompensasinya, kompensasi waktu. Jadi argonya tidak dihitung. Ya, Tuh. walaupun Jadi sudah muncul surat perintah mulai kerja ya, Pak, ya? iya, walaupun sudah muncul SPMK, tetapi kalau lahannya belum siap, itu ada di kontrak di SSUK itu ada. Jadi kalau lahannya belum siap ya dapat terjadi peristiwa kompensasi yang nanti dikasih itu, kasih tambahan waktu seperti itu. Ada itu di ketentuan syarat-syarat umum kontrak, peristiwa kompensasi, pemberian kesempatan, terus apa namanya, ganti rugi, ada semua diatur di situ. Jadi kalau misalnya lahan sudah siap ya Mas, lahan sudah Hmm. siap, SPMK sudah ada. Terus pada saat MC0 misalnya, ternyata kok perencanaannya beda dengan kondisi lapangannya. Kan harus merencanakan ulang nih, redesign kan misalnya gitu kan. Itu juga diberi kompensasi juga, diberi waktu pengganti, Hmm. itu, peristiwa kompensasi. Jadi sebenarnya sudah apa, risikonya itu sudah ada mitigasinya masing-masing gitu. Tetapi seringnya itu gerusa-gerusu tidak apa ya, tidak semuanya dibaca dengan cermat gitu. Jadi akhirnya ya kalau semuanya bukan orang-orang yang emosional gitu ya. Kalau semuanya orang-orang yang tidak bisa dikendalikan, aduh mesti jadi ini. Sebenarnya kalau kita bekerja, membaca dulu petunjuk apa-apa, ya insya Allah jalannya mudah. Tapi seringnya nggak dibaca. Ada Mas peristiwa kompensasi namanya. Jadi memang seharusnya teman-teman juga ini ya Pak, apa namanya, lebih aware ya, lebih detail juga membaca Iya semua yang betul. ada di dalam dokumen ya Pak ya. Nggih. Ya. Iya Karena iya. semua itu akan berdampak terhadap di pekerjaan nantinya, gitu, pelaksanaan nantinya ya Pak. Iya betul. Oke oke. Dan
kita seringnya ketemu orang yang kayak gitu ya, kalau, apa, kalau mau belajar saja sebenarnya ya agak bisa di lapangan bisa terkendali. Tapi seringnya ya itu, tidak mau belajar, tidak sabaran, Ini sudah jam 5 Pak. rontok-rontokan. Oh iya, ternyata cepet ya Mas, Iya, kita baru baru 3 slide. iya, kayaknya memang nanti jadi beberapa part ini, Pak. Iya. Iya, Oke, tapi memang gini, mungkin saya harus tekankan juga ke teman-teman semuanya, khususnya bagi teman-teman yang ya masih yang mahasiswa atau fresh graduate yang atau baru mau masuk ke project gitu ya. Ya ini teman-teman harus paham sekali terhadap tahapan pelaksanaan kontrak ini gitu. Karena ini jalurnya tadi sampai dari mulai kita dinyatakan sebagai pemenang tender, terus sampai penandaan kontrak, sampai berakhirnya kontrak itu prosesnya seperti ini, kayak gitu. Untuk proyek swasta sebenarnya juga hampir sama juga prosesnya, hampir sama seperti ini, gitu. Jadi teman-teman tadi harus tahu prosesnya seperti apa tadi, oh sebelum tanda tangan kontrak itu, oh ternyata ada rapat, persiapan penandatanganan kontrak, jadi kita bisa mempersiapkan detail-detailnya tadi. Jadi ketika penandatanganan kontrak itu sudah nggak tanya lagi, "Oh kok ternyata nggak ada uang muka ya?" Gitu, umpamanya gitu. Lah, itu ya iya, itu, menurut saya fatal sekali gitu kan, umpamanya kita mau kerja tapi nggak tahu pedomannya seperti apa, kayak gitu. Mhm. iya, seringnya kita nggak baca itu serampangan itu loh, nggak anu ya, nggak sabar pokoknya gitu loh. Iya, Mestinya kan dibaca satu-satu gitu. iya, Oh ini ketentuannya ini. Kalau kita anu, ada mekanisme penjelasan pekerjaan, unwishing apa itu kan dimanfaatkan semua. Unwishing kadang-kadang kayak kuburan sepi, penyediaannya nggak nanya, apa tim pengadaannya atau pokjanya nggak jelasin itu. iya, iya. Tadi mungkin juga perlu ditekankan lagi teman-teman, jadi argo project itu ya kita bukan waktu kita tanda tangan kontrak, tetapi, apa namanya, itu argonya itu jalan ketika sudah diterbitkannya surat perintah mulai kerja, kayak gitu. Surat perintah mulai kerja itu seharusnya semua yang terkait dengan pekerjaan sudah siap, kayak ya lokasi dan lain-lainnya itu sudah isinya clear, kita sudah, apa namanya, kontraktor sudah siap kerja gitu, baru apa namanya, surat perintah mulai kerja. Tapi kan sebenarnya timeline-nya adalah 14 hari kerja, tetapi kalau tadi sampaikan Pak Anwar kalau, eee, ini terlewati, itu juga, apa namanya, sebenarnya ada klausul-klausul, apa namanya, kompensasi terkait itu, kayak gitu. Jadi teman-teman juga harus aware, baca di apa namanya, SSKK-nya kayak gitu, eee, yang terkait dengan kompensasi ini seperti apa, gitu. Jadi teman-teman bisa menyikapi nanti dalam pelaksanaan nanti seperti apa, kayak gitu. Oke, mungkin sudah jam 5 lebih soalnya Pak Anwar mau ini. Iya ini. Tapi pertanyaannya ini berapa? Satu, Iya, kalau tapi nggak ada dijawab beberapa yang ini Pak, banyak yang nggak ini. Mungkin satu pertanyaan ini aja ya Pak, apa namanya, banyak yang nggak relate ya. iya, masih masih belum relate Yang dengan relate apa yang aja kita Mas. bahas. Ya. Iya. Ya nanti ini masih pertanyaannya saya simpan dulu, nanti kalau di Iya, pembahasan berikutnya kira-kira ini nanti saya akan munculkan untuk bisa diskusikan. Jadi biar se apa namanya, sesuai dengan apa yang kita bahas gitu, biar nggak loncat-loncat iya, iya. gitu. Ya, jadi mungkin nanti next kita akan lanjut bahas ini, tahapan pelaksanaan kontrak ini. Jadi memang agak pelan-pelan di sini gitu ya, biar teman-teman juga, khususnya yang baru mulai project tahu ini proses yang menurut saya ini yang paling penting juga untuk diketahui di dalam suatu project, kayak gitu. Gitu. Oke, sepertinya ya ini kita nggak bisa selesaikan satu Iya. kali
Jadi Satu kita kali pertemuan. kayaknya ya kita apa namanya akan lanjutkan di next pertemuan ya. Untuk waktunya nanti akan kami infokan lagi. Oke. Iya. Iya. Terima kasih Pak Anwar sudah sharing kali Sama-sama ini. Mas Budi. Ya, Iya. ya nanti apa namanya semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya biar teman-teman juga ada gambaran ya untuk project itu seperti apa untuk terkait dengan kontrak itu seperti apa kayak gitu. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Nanti tunggu part-part berikutnya untuk kita pembahasan terkait dengan kontrak ini. Iya. Oke. Oke, terima kasih Pak Anwar. Terima kasih teman-teman semuanya. Sama-sama Mas Budi. Yeah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.